Shalom, selamat pagi, siang, sore. Nah, saudara, sebenarnya saya awalnya tidak mau menanggapi sebuah video yang mana video ini di Facebook, tapi melalui kesepakatan dari pengurus inti Gereja Yesus Indonesia, maka saya mewakili pengurus inti Gesindo, Ketua Umum, Ketua Harian, dan saya Sekretaris Jenderal. Saya mewakili dan menyampaikan sebuah tanggapan. Nah, tanggapan ini diberikan pada video yang diposting oleh Bapak Pastor Daniel Lenugna yang menjabat sebagai Ketua BP2R di Gereja Yesus Indonesia, yang mana mempostingkan sebuah video yang sudah ada di Facebook. Dan mungkin sebelum saya meneruskan klarifikasi ini, sebaiknya kita menonton dulu atau menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan. Dalam pekerjaan Tuhan, jangan coba-coba menggampangkan sebuah urusan dan bermulut manis untuk menjanjikan bahwa Anda bisa menjadi solusi, ya, menjadi solusi yang hebat untuk masalah-masalah pelayanan ataupun organisasi. Ingat, ini pekerjaan Tuhan. Anda gampangkan, lalu tiba-tiba faktanya tidak sesuai dengan apa yang Anda kampanyekan, Anda narasikan di hadapan jemaat dan hamba-hamba Tuhan, maka Anda boleh kami bilang Anda sudah berbohong. Jadi jangan sembarangan mengumbar janji bahwa urusan gampang, urusan beres, ya, tinggal sedikit lagi. Akhirnya apa? Tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai janji, tidak sesuai dengan narasi Anda sendiri, ya, yang terlihat seperti pecundang di hadapan orang-orang yang Anda pimpin. Jadi ayo apa adanya, rendah hati itu baik, ya, rendah hati itu baik, dan bekerjalah dalam hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, dan minta Tuhan sertai Anda. Kalau enggak akan pernah bisa. Okay? Nah, saudara, untuk Pastor Dani, saya ingin mengatakan, menanggapi video Anda, bahwa yang pertama, kalau Anda punya masalah dengan seseorang, sebaiknya secara gentle itu menyampaikan keberatan kepada orang itu secara langsung. Kalau Anda memposting di sosial media seperti ini, maka Anda sedang membangun opini bahwa di dalam tubuh Gesindo itu sedang terjadi sebuah masalah pertentangan kepemimpinan yang sangat luar biasa. Tapi kalau video ini tidak ditujukan kepada pengurus Gereja Yesus Indonesia, maka Anda sedang mengumbar bagaimana isi hati Anda, yang orang akan menilai bahwa isi hati Anda ini penuh dengan kebusukan dan sakit hati. Nah, mungkin Anda akan menyampaikan. Jadi saya sarankan bahwa bisa japri atau di sosial media mungkin lebih gentle, atau menyampaikan kepada seseorang bahwa misalkan seperti apologet ya yang ada di sosial media, dia langsung menyerang, video ini saya berikan kepada istilahnya itu ya, misalkan ini contoh aja kepada Bapak Anies atau kepada Bapak Umar, atau kepada bahwa saya tidak setuju dengan cara kepemimpinan Anda. Saya mungkin lebih gentle seperti itu. Tapi saya sarankan mending langsung ke pribadinya. Maka kalau Anda seperti ini, maka satu, orang akan melihat bahwa hati Anda tidak bagus. Ini yang kedua, bahwa orang akan menilai bahwa di tubuh Gesindo itu terjadi sebuah pertentangan yang luar biasa. Yang ketiga, Anda sedang membangun opini dan keretakan di dalam tubuh Gesindo itu sendiri. Nah, kalau Anda pastor Gesindo, Anda pasti ketika ditabiskan itu ada janji setia. Nah, salah satu poin adalah bersedia atau berjanji menjaga nama baik Gesindo, menjaga kerukunan, keesaan Gesindo. Nah, bagaimana Anda seorang pastor Gesindo, apalagi seorang pembina, penasihat dan pertimbangan rohani. Terus keteladanan apa yang Anda tunjukkan bagi kami, begitu ya, bagi kami untuk kami bisa teladan. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Nah, menanggapi lebih jauh pada beberapa inti yang Anda sampaikan. Sebenarnya satu, Anda adalah mantan ketua umum. Yang kedua, Anda adalah ahli waris ya dari Bapak Profesor Dr. Wenan Martin Lenugna, yang mana beliau adalah pendiri juga, salah satu tokoh yang mendirikan Gereja Yesus Indonesia ini. Dan di dalam video Anda yang lalu, Anda mengatakan bahwa Anda selalu duduk di pojok rumah, di pojok ruangan, dan mendengarkan apa yang Bapak Beni atau Bapak kandung dari Pastor Dani menyampaikan terkait dengan Gereja Yesus Indonesia. Ya,
beberapa teman pendeta mereka ditabiskan dan mereka melayani di wadah lain, gereja lain. Nah, kalau orang-orang yang tidak paham, mereka akan mengatakan, ngapain tabiskan orang kalau dia nggak punya penggembalaan atau dia tidak berada di dalam gereja ESA Indonesia. Saya mau kasih tahu, saya ini bukan sebagai suatu kesombongan ya, bukan, tetapi saya mau kasih tahu, saya anak kandungnya pendiri utama gereja ESA Indonesia. Saya saksi sejarah juga, saya juga mengalami penderitaan karena terbangunnya gereja ini. Ya, secara organisasi saya baru masuk belum lama, tetapi spiritnya, substansinya, ya, aliran darah, ya, dalam tanda kutip, gereja ESA Indonesia mengalir dalam batin saya, dalam pikiran saya. Tiap hari, ya, semasa gereja itu mulai mengalami gereja lama mulai mengalami dilema dan perpecahan, kemudian kelompok kecil yang nanti menjadi Gesindo ini mulai menyatakan sikap, itu saya ada setiap hari dan mendengarkan dengan telinga saya, menyaksikan dengan mata saya bagaimana orang tua saya bicara tentang spirit ini, ya, bicara tentang isi yang benar dari Gesindo, gereja ESA Indonesia. Banyak orang yang paham itu, jangan lantik orang sembarangan nanti dia melayani di gereja lain. Gesindo bukan seperti itu. Namanya gereja ESA itu satu target, ya, adalah kita tidak membangun lagi sentimen. Orang boleh dengan SK Gesindo dia melayani di HKBP, dia melayani di gereja Betel, dia melayani di gereja Protestan, dia melayani di Katolik. Itulah spirit gereja ESA Indonesia. Sehingga satu ketika harapan dari para pendiri bahwa batas-batas yang membuat orang saling membenci itu hilang. Bahkan hamba Tuhan saja nggak ngerti ini, gembala saja belum tentu ngerti, pengurus sinode pun belum tentu ngerti ini. Saya mendengarkan, ya, dan saya sering berdiskusi, berbicara dengan pendiri. Nah, sehingga jangan kita juga, ya, sampai tidak paham ini. Ya, oke, kita penuhi syarat pemerintah untuk pendaftaran, ya, daftar ulang atau apapun lah namanya administrasi negara. Tetapi lebih dari itu, saudara, jangan sampai membangun sentimen yang seperti, ya, yang sebelum-sebelumnya. Ya, jangan seperti itu, berarti Anda tidak paham Gesindo. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika saya diberikan mandat sebagai PLT, orang akan berpikir bahwa, oh, itu kan anak kandungnya, jadi gampang saja kasih jabatan Gesindo, jabatan ketua sinode Gesindo kepada anaknya. Begini, saudara tidak memahami hati dari pendiri yang kebetulan orang tua kandung saya. Dia tahu persis bahwa sejak masa remaja, dalam setiap pembicaraan beliau dengan hamba-hamba Tuhan tentang gereja, tentang substansi gereja, saya selalu duduk mendengarkan di pojokan. Dan itu masuk di kepala saya. Walaupun secara organisasi saya baru bergabung di gereja ESA Indonesia Gesindo belum lama, ya, tetapi Gesindo itu hidup dalam darah daging saya, dalam hati nurani saya, dalam batin saya. Spiritnya itu hidup secara murni dalam diri saya. Sehingga fanatisme organisasi itu bukan itu tujuan pendiri gereja ESA Indonesia. Pendiri utama gereja ESA Indonesia Profesor Dr. Andus Wenan Martin Leonufna, ya, STH, MDiv, ya, DED. Itu spirit yang dia tahu bahwa yang sering mendengarkan pengajarannya secara langsung itu anaknya. Ya, nah, kalau bertolak dari semua itu, saya berpikir bahwa mestinya Bapak ini berada di garis depan untuk membawa perkembangan gereja ini. Buktinya sampai hari ini saya bikin video ini tanggal 5 Juli 2025. Tidak ada satu data pun dari jemaat yang Anda kirim untuk kami memakainya untuk daftar ulang di Dirjen Bimas Kristen. Inikah tokoh dari Gereja ESA Indonesia? Inikah seorang ahli waris dari Gereja ESA Indonesia? Inikah
mantan ketua umum dari Gereja Indonesia, saya pikir bahwa nasihat Anda itu harus dibuktikan. Nah, kalau Bapak bilang tentang pemimpin itu jangan sombong, begitu ya, maka saya akan kembali. Kalau seorang yang rendah hati, maka sekalipun ya, mungkin kami pengurus ketua umum dan sekretaris umum, sekjen saya, itu usia lebih muda dari Bapak, kecuali ketua harian. Tapi bukan masalah usia. Nah, kami mendengar informasi juga bahwa Bapak menyuruh kami untuk mendatangi Bapak, baru Bapak mau memberikan data-data jemaat. Padahal seluruh pastor-pastor yang lain itu mengirim secara online, mengirim data itu bergerak cepat. Nah, ini berarti Anda menunjukkan, Anda ngomong orang jangan pemimpin itu harus rendah hati. Lalu Anda sendiri gimana, Pak? Bapak sendiri gimana? Bapak menyuruh kami datang untuk ambil data itu. Mestinya kalau Bapak rendah hati, dengan segala kerendahan hati, Bapak akan mengirim data-data itu bagi kami. Nah, ini kan Bapak tidak menunjukkan sebuah keteladanan. Corpus delicti, artinya seseorang menyatakan orang lain itu bersalah dan dia tidak ada di dalam kesalahan yang sama. Dia tidak ada, kalau dia menyatakan orang itu bersalah, pastikan bahwa dia benar. Nah, seperti Yesus bisa ngomong bahwa kamu ular beludak kepada pemimpin agama Yahudi. Nah, tapi dia adalah orang yang memang tidak pernah jatuh dalam dosa dan jebak jerat yang serupa. Maka Pak Pastor, saya akan memberikan sedikit edukasi tentang kepemimpinan, Pastor, bahwa pemimpin yang benar adalah pemimpin yang harus punya visi dan dia menjalankan visi itu dengan misinya diwujud nyatakan dalam program-program. Nah, lalu dia menyampaikan visi itu kepada orang-orang yang dipimpinnya supaya bahu-membahu menuju kepada visi yang telah ditentukan atau digariskan. Nah, program yang dia buat adalah goal setting untuk menuju kepada misi itu tersebut. Nah, apabila dia tidak mencapai secara 100% dalam seluruh program tahunan yang dia buat, maka dia bukan penipu, Pak. Dia bukan penipu, tapi dia adalah pemimpin yang juga manusia yang belum bisa mencapai target. Tapi sekian dari 10 program, dia sudah menjalankan 6. Kalau 4 ini belum tercapai, kita nggak bisa bilang bahwa dia penipu dan pembohong. Kalau ada orang yang penipu dan pembohong, itu adalah orang yang memiliki kepahitan di dalam hatinya. Itu politisi-politisi yang suka menyerang, itulah mereka yang memiliki mereka orang-orang yang lawan politik yang tidak suka dengan kesuksesan lawan politiknya. Dan kita bukan seperti itu. Oke ya, jadi program itu harus ada. Pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, itu dia punya visi. Kalau dia pemimpin yang tanpa visi, di dalam teori kepemimpinan, dia adalah pemimpin yang tukang mimpi, Pak. Jadi begini, kita membuat angka. Kalau kita hitung dalam angka kepemimpinan, misalkan angka itu kalau 1 sampai 10 kita targetkan dalam tahun ini kita mencapai sekian-sekian. Lalu kalau angka 1 sampai 10 dia mencapai 6, itu dia sudah melampaui angka setengah. Dia tidak bisa dibilang pembohong. Karena terbukti bahwa dia ada 6 program yang dia bisa menyelesaikan. Nah, sekarang saya balik lagi. Oke, katakanlah Anda benar. Selama 7 tahun ya, 1 periode lebih, Bapak udah kerjakan apa untuk Gesindo? Program apa? Saya waktu itu ketua wilayah 2 di Jawa Timur. Tidak menerima 1 program pun, sosialisasi visi sekalipun tidak ada. Jadi apa yang Bapak bilang, itu Bapak tunjukkan dong. Satu yang menjadi kendala kami sekarang adalah mengisi data ya, item permintaan dari Dirjen adalah program kerja, ya, notulen kerja dari pemimpin yang sebelumnya, minimal 1 periode sebelumnya, dan itu periode Bapak. Dan sampai hari ini kami minta data-data itu dan tidak ada. Data itu tidak ada, Pak. Data kerja selama periode yang lalu 2017 sampai 2024. Ada data apa yang Bapak serahkan buat kami, Pak? Tidak ada, Pak. Jadi saya harap, Pak, Bapak jangan terlalu vokal di sosial media kalau Bapak sendiri belum buat apa-apa. Bapak sendiri belum menunjukkan kinerja baik pada apa yang Bapak kritisi, begitu, Pak. Ya, jadi saya minta maaf dengan segala kerendahan hati dan dengan segala hormat. Maksud saya, Bapak stop dengan postingan-postingan yang luapan emosi dan nyindir-nyindir seperti itu, Pak.
itu nggak bagus dilihat orang, gitu ya. Mungkin kalau Bapak mau sampaikan itu, saya bisa rubah isi yang sama dengan edukasi, dengan nuansa edukasi. Video yang positif, ya, video yang positif. Misalkan nih, saya contohkan ya Pak ya, bahwa saudara-saudara yang dicintai Tuhan, seorang pemimpin adalah seorang yang harus melayani. Seorang pemimpin jangan sampai terlihat dia mengingkari janji. Kalau dia sudah mengucapkan sesuatu dalam kampanye ya, dalam kampanye program, maka dia harus mewujudkan itu. Dia harus menunjukkan bahwa dia sanggup. Apabila dia gagal, mungkin ada orang-orang yang tidak senang yang mengatakan bahwa dia berbohong. Tapi sebagai seorang pemimpin harus siap untuk menerima terpaan badai, dihina seperti Yesus dihina, dibilang penyesat. Itu sudah biasa. Padahal Yesus Yesus bukan penyesat. Yesus tidak pernah bermaksud berbohong. Tapi ada orang-orang yang menilainya sebagai pembohong. Nah, sebagai seorang pemimpin kita harus kuat untuk melawan badai itu. Nah, mungkin contoh seperti ini Pak Pastor Danis, sehingga walaupun kita sedang mengkritisi orang, tapi orang yang melihatnya itu sebagai sebuah edukasi. Begitu Pastor ya, kiranya ini tidak membuat Pastor lebih atau membenci saya, membenci kawan-kawan yang lain. Karena Pastor telah posting di media sosial, gunakanlah media sosial itu menggiring opini positif, gunakanlah media sosial, kecuali Bapak di dunia sekuler atau sebagai seorang politisi, ya itu lain ceritanya lah, hukumnya beda. Tapi sebagai hamba-hamba Allah, mari kita membangun, pada waktu kita dilantik menjadi pastor, kita juga punya janji menjaga kerukunan keluarga gereja Indonesia. Oke ya, jadi jangan sampai ini terjadi terulang lagi. Sekali lagi saya minta maaf untuk mengkritisi dan menanggapi video Bapak. Terima kasih Pastor Dani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.